Kalau di Hasanah Rasulullah dulu ada sahabat yang tidak pernah ketemu Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni. Itu orang yang tidak pernah sowan ke Kanjeng Nabi, Nabi juga tidak pernah ketemu beliau. Tapi Rasulullah meminta Umar untuk mencari dia dan meminta Umar agar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Artinya ada fenomena bahwa orang yang tidak pernah bertemu pun, meskipun jarang datang saya ke Mojopat Syafaat, tetapi bisa efeknya lebih hebat daripada, lebih tinggi, lebih luas dan lebih akurat dibanding yang saya sering datang. Itu kan juga menggelisahkan kenapa Uwais Al-Qarni tidak pernah sowan Rasulullah. Itu kalau Rasulullah seorang yang feodal itu tersinggung gitu. Tapi ternyata Anda ini betul Bambang Ikalaya atau Uwais tadi itu pertama. Setelah ini saya minta Habib Anis, kemudian Sabrang, kemudian kita puncai dengan Senur Somad. Saya mohon izin memberi stabilo sedikit ke Mas Toto untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita capai 19 tahun ini sangat banyak. Saya kira Ma'iyah ini punya khasanah teks yang terbanyak dibanding semua kerumunan manusia di aliran apapun sepanjang sejarah. Saya bukan mau bertanding, bukan, tapi kalau Anda tanya sekarang, satu kalimatnya Mbah Hasyim Asy'ari, tolong saya minta satu kalimatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Hubul watan minal iman, itu Mbah Hasyim. Kita kan selalu sembrono. Satu kalimat aja dari Mbah Hasyim. Apa? Sopo sing gelem mati NU? Oh, dadi keluargaku, dadi santriku. Oke. Ada berapa kalimat yang bisa Anda rekam dari Mbah Hasyim? Belum terhitung. 1000? Kemudian 100? 10? 10 kalimat? 5 kalimat? Nah, dari Ki Haji Ahmad Dahlan berapa kalimat yang Anda hafal? Yang Anda bisa baca? Jangan hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Semua perhatiannya pada primordialitasnya masing-masing. Saya tidak akan mengatakan hidupkanlah Ma'iyah, tidak akan pernah saya katakan itu, karena Ma'iyah tidak penting. Yang penting itu engkau beres dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluargamu. Nah, kalau Ma'iyah berapa kalimat yang Anda tahu? Enggak. Kalau Anda cari kalimat dari Ma'iyah itu kira-kira berapa? 1000? Ada enggak 1000? Kalimat dari saya itu aja. Ada 10.000? Loh, bukuku tak 80 rek. Belum yang ngomong gini tiap hari. Ya, saya ini nggak bandingkan, cuman saya ingin kita ini bersyukur. Kita tuh punya bahan luar biasa banyak. Tinggal kita mau nggak. Makanya prinsip di Ma'iyah bukan saya ngajarin apa, tapi Anda memaknainya bagaimana. Jadi kata Mas Toto, belajar bukan mengajar. Nomor 1 adalah yang belajar, bukan yang mengajar. Kata Sabrang, meskipun dia berguru kepada saya, daripada dia berguru kepada saya tapi tidak mengerti bagaimana caranya belajar dan memaknai pelajaran, mending dia berguru kepada kambing tapi mengerti bagaimana berguru dan bagaimana memaknai kambing. Jadi saya kalah dibanding kambing bagi orang yang mengerti memaknai, kan begitu. Itu kalimatnya saya berang betul, teman sekalian. Ini serius. Karena ini urusannya kalau soal Indonesia akan baik atau buruk, itu cuma efek saja dari kematangan Anda sebagai manusia di Ma'iyah. Kalau Anda betul-betul nanti matang, seimbang, arif, bijaksana, cerdas, punya kapasitas, punya ekspertasi, punya keahlian, Anda punya pengorbanan, keikhlasan, maka Indonesia akan mendapat rahmat dari Allah melalui Anda. Tanpa kita pernah mau ngusik-usik Indonesia, tapi dia akan diuntungkan oleh
terbangunnya anak-anak muda di Ma'iyah yang makin lama makin banyak dan makin muda, dan akan menjadi generasi baru yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya, gitu loh. Tapi niat kita bukan ngusik-usik Indonesia, enggak, karena Allah tidak memerintahkan itu. Yang Allah perintahkan hanya kamu harus bertauhid dengan benar sampai kepada Allah dengan keluargamu, itu toh. Bahwa nanti Anda bersedekah kepada kiri kanan Anda sampai kepada Republik Indonesia, itu alhamdulillah. Bahkan Ma'iyah ini kalau Anda lihat cara berpikirnya dan filosofinya, pemahamannya terhadap kehidupan, terhadap nilai, terhadap sebab akibat, terhadap agama, terhadap apapun, Ma'iyah ini nyuwun sewu ya, ini adalah blueprint dari masa depan peradaban dunia. Bahwa tidak berlaku terserah. Panitia Ma'iyah bukan saya, panitia Ma'iyah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih, yang bikin Anda duduk sampai jam 3 tiap bulan selama 19 tahun, tidak mungkin manusia. Pasti hanya Allah. Kalau sekarang boleh ada mukjizat, Ma'iyah adalah mukjizat. Bagaimana mungkin Anda duduk di sini sampai pagi 19 tahun terus menerus, dan dimanapun asal ada Ma'iyah semua orang bledok kaya ngopo, ngecembeng kaya ngopo, banyune tetap bertahan di situ, sak anake sak bayine. Itu kalau bukan mukjizat apa? Tapi katakanlah teorinya bukan, tapi kualitasnya mukjizat atau bukan? Kualitasnya mukjizat, kualitasnya. Tapi saya tidak ngeyel ini mukjizat, enggak juga, cuman kualitasnya mengherankan, menakjubkan. Kok iso loh dari mana-mana, masa naik motor dari Demak ke Serang hanya untuk Ma'iyahan, gendeng toh gue, itu loh, dan seterusnya. Nah, sabrang sekarang dari Mas Toto tadi, kata bencana itu juga sangat curang, sangat subjektif. Maksudmu bencana itu? Bencana itu kan sesuatu yang mencelakakan. Siapa yang mencelakakan? Jadi kita ini sudah berada pada satu ketidaktepatan, pada pokoknya apa saja tidak tepat. Maka sabrang bikin idiom, jangan hanya sudut pandang, sisi pandang, tapi juga jarak pandang, resolusi pandang, apalagi bang, kepentingan pandang. Kepentingan pandang itu Anda melihat sesuatu dengan kepentingan Anda. Anda maunya bikin rumah baik di pinggir pantai, begitu ada tsunami Anda sebut itu bencana yang mencelakakan Anda. Lu tsunami salah apa? Kan sudah jelas ini ada retakan, ada lempengan Australia namanya. Kalau kamu deket-deket di situ berarti kamu tahu bahwa akan mendapat resiko ya gempa ya tsunami. Kan begitu? Kan sudah jelas masalahnya. Nah, kenapa kamu di situ? Banjir. Loh, air kok disalahkan? Air itu cuma mematuhi sunnah Allah bahwa dia mengalir ke tempat yang lebih rendah dan lebih kosong. Kan cuma itu. Lah kok banyu disalahno? Maka kata bencana banjir, sampai sekarang ada ustadz yang mengatakan longsor, banjir, longsor, gempa, banjir, tsunami, singkatannya LGBT. Sampai ada gitu loh. Jadi pokoknya yang disalahkan yang LGBT. Tidak, saya tidak mengatakan LGBT boleh ya, baik ya. Tapi yang nggak sesempit itulah. Loh, Allah nggak ngapa-ngapain nih. Dia sudah bikin sebab akibat, kata Mas Toto. Ya ngono kuwi. Kalau Anda hidup di Gunung Merapi, ya Anda harus tahu resikonya akan meletus pada suatu hari. Mungkin 10 tahun sekali dan seterusnya. Ketika kamu di situ kena letusan, kamu marah sama Tuhan. Gitu loh. Semua sudah jelas kok. Jadi bencana itu kan berasal dari nafsu dan kepentingan manusia. Itu sebabnya Sabrang mengatakan ada kepentingan pandang. Sekarang kalau kita berpikir, LIPI mengadakan penelitian ini, lempengan ini memungkinkan tsunami terjadi di seluruh pulau Jawa, pantai utara, betul enggak? Dan seterusnya. Terus marah, dipanggil polisi. Lah kalau itu kenapa enggak Allah dipanggil polisi? Bilang ada kiamat, ini kan meresahkan. Dan ini malaikat Israel ini loh, bunuh orang tiap hari. Panggil po, ditahan tuh malaikat Israel supaya tidak menyebarkan maut kemana-mana. Ya apa utakmu itu ya apa? Kita sudah sampai pada ketidaktepatan berpikir yang luar biasa sekarang. Allah mengatakan summum bukmun, buta, bisu, tuli. Terus ada demo kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau menghina orang bisu? Kenapa engkau merendahkan derajat orang tuli? Piye coba gue?
Karena kita tidak tepat melihat sesuatu. Itu loh Mas, apa menaliane yang Allah bisa terdakwah. Semua kalimat Allah bisa dipelintir untuk medsos. Allah mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kafir kepadaku maka azabku sangat besar. Allah itu sadis, suka mengadab orang, bikin neraka. Coba itu kan puncak kekerasan, itu neraka, puncak kekejaman, itu violence, the highest violence. Ya, Allah bikin neraka. Kalau Mang Rahman Rahim kenapa bikin neraka? Itu kan mestinya surga aja. Itu terus Tuhan bilang, "Guys, ngono kowe wae sing Allah ya piye?" Nah, Sabrang bisa menjelaskan kenapa kita butuh neraka. Kan gitu. Nah, teman sekalian, kita itu lo memang Sabrang sudah jelasin ke saya kok. Dia sudah jelasin ke saya kenapa kita butuh neraka. Kita butuh neraka, harus ada neraka. Kalau ada neraka, nanti Sabrang jelasin kenapa kita jangan sampai tidak ada neraka. Gitu loh. Jadi teman sekalian, saya kira malam ini kita mudah-mudahan ada resume yang jelas di Ma'iyah. Terutama saya yang kemarin gini, Ustadz, ada 3 lapis. Ma'iyah itu berfungsi satu pada level individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi ya itu level kultural lah. Kemudian kedua level politik dan kenegaraan. Level ada negara, ada pembangunan, ada pemerintah, ada pilpres, ada pemilu, dan seterusnya. Nah, Ma'iyah berperan apa di yang pertama dan yang kedua? Kemudian yang ketiga adalah peradaban dunia. Di seluruh dunia ini menurut saya orang tidak kenal agama. Seluruh dunia tidak mengerti apa agama. Tidak bisa membedakan antara Quran dengan hadis. Tidak bisa membedakan antara kata-kata ustadz dengan firman Allah. Kata-kata ustadz difirman-firmankan, artinya diyakini seperti dia itu firman Allah, betul enggak? Terus ormas diagamakan dan seterusnya. Jadi kita mengalami ketidaktepatan yang luar biasa. Ormas diagamakan, bela ormas kita, golongan kita itu lebih daripada bela Islam. Yang tidak sama-sama dia dianggap bukan Islam, betul enggak? Sedemikian rupa. Jadi, dan itu nanti dituhankan. Ono uang gumun sidik langsung kok dadekke Mesia, langsung kok dadekke Ratu Adil, langsung kok dadekke Satrio Piningit, dan kamu tuhankan dia. Kamu tuhankan dia. Kita tuh sering menuhankan apa yang memutlak-mutlakan. Pokoknya yang pro Prabowo, Jokowi 100% salah, betul enggak? Berarti menuhankan Prabowo. Yang pro Jokowi, Prabowo 100% setan, betul enggak? Maka dia mentuhankan Prabowo, menuhankan Jokowi. Sekarang ini asal kita itu sudah ikut X kita tuhankan. Kan gitu sekarang kita. Jadi jangan harap kita tidak hancur. Jangan harap kita akan selamat. Kita akan mengalami ketidakselamatan kecuali Anda bermakyah. Karena Anda berada di dalam keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan wan nasu yufsidul mizan. Allah meletakkan langit, bumi termasuk langit ya. Karena Anda menyebut langit karena ada di bumi. Padahal langit itu kan satu dengan bumi gitu ya. Allah meletakkan keseimbangan dan pekerjaan manusia adalah merusak keseimbangan itu. Dari keseimbangan ekonomi, keseimbangan politik, keseimbangan akal sehat, keseimbangan hati, keseimbangan apa saja, keseimbangan kesehatan Anda, makanan Anda. Milih panganan gak iso. Aja meneh milih presiden. Milih panganan lho keliru-keliru. Mangan sepiro lho ora iso ngukur. Aja mangan apa ora iso ngukur. Piye kuwi? Menungso ngono jadi peradaban tinggi. Ngene loro, ngono loro. Dididik asam urat, dididik piye to kuwi? Ngene demam, ngono masuk angin, piye to? Sing disalahke angine, coba ya. Masuk angin sing disalahke angine gitu. Kalau Anda sedang demam, Anda menyalakan matahari karena menyengat. Jadi matahari berfungsi atau tidak tergantung keadaan Anda. Gitu teman sekalian ya, oke. Jadi kira-kira di Ma'iyah ini kita sedang menciptakan, membangun kembali keseimbangan hidup di segala bidang dan antar bidang.
dan seterusnya. Ini berlaku untuk kesehatan, berlaku untuk bermasyarakat di kampung, berlaku untuk bernegara, pemerintah negara, pembangunan polisi, undang-undang dasar, hukum dan seterusnya. Itu kita kehilangan keseimbangan sampai-sampai LIPI mengeluarkan pernyataan uraian mengenai hasil penelitiannya mau dipolisikan. Coba itu kan aku ngerti ana wong goblok ning donya, nek aku ora nyangka nek ana wong goblok nganti semono kuwi. Itu kuwi penelitian kok. Hasil penelitian kok. Dan semua diklaim asal kamu sudah suka X, semua milik X. Semua yang membantah berarti kafir terhadap X. Orang sekarang kafir, nggak ngerti muslim, nggak ngerti nggak ngerti. Kamu muslim apa kafir? Muslim apa kafir kamu? Muslim? Nggak bisa kamu muslim. Muslim nggak bisa berdiri sendiri. Muslim itu kan Anda menyerahkan diri, betul enggak? Pasrah kepada, taat berarti ya. Kepada siapa? Anda taat itu ke siapa? Nah, muslim ilallah atau indallah. Tapi Anda kafir enggak kepada iblis? Anda kepada iblis kafir apa enggak? Dijawab Mas. Anda kepada iblis kafir apa enggak? Ngelawan enggak? Kepada iblis ngelawan enggak? Berarti Anda muslim kepada Allah, kafir kepada iblis, betul? Jadi Anda ini muslim apa kafir? Jadi tidak bisa mikir sepetak gitu, tidak bisa. Semua ada koma. Kafir ke siapa dulu? Gitu loh Mas, jelas ya Mas ya. Anda juga kafir, aku kafir pol. Jadi lapo kon? Kepada iblis, kepada yang menolak cinta, kepada yang menolak kebersamaan, kan gitu. Tapi aku muslim kepada segala sesuatu yang tauhid sifatnya. Jadi muslim tidak bisa berdiri sendiri, maka kata muslim itu simbol saja. Anda harus memahami asal usulnya. Kafir tok tidak bisa simbol. Babi halal, babi kok nggak halal? Kalau nggak halal nggak ada di dunia. Allah nggak izinkan, dia halal. Dia baru haram nek kok pangan. Nek memang melaku kok keloni ya masalah. Nek kowe ngeloni babi hukumnya duduk kafir yang pekok kan begitu ya. Babi kok dikeloni. Jelas ya Mas ya? Gitu kita berpikirnya begitu. Nah kita ini sudah berabad-abad sesat berpikir. Nah kita belajar kembali sekarang. Maka kata Mas Toto, yang utama adalah yang belajar dan bukan yang mengajar. Jelas ya Mas ya? Jadi ini sudah pertanyaan lazim di Ma'iyah dan sangat gampang, semua di mana-mana udah bisa jawab toh. Sekarang sholat duhur wajib apa haram? Haram. Anda bingung toh? Nah, udah mulai bisa dia. Dia tadi cuma haram dia bilang gitu. Nah, lu kok haram? Lah jam 1 bengi sholat duhur. Kan gitu Mas ya. Itu Anda jangan kehilangan kelengkapan itu. Jadi peradaban modern ini penyakit utamanya adalah ketidaklengkapan berpikir, menghasilkan kesempitan, kesementaraan, kependekan, kedangkalan dan seterusnya karena tidak tepatan berpikir tadi itu, gitu ya. Nah, Anda di sini tahan sampai jam 3, berarti Anda adalah orang yang membangun kembali kelengkapan. Anda akan menjadi insan kamil, menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang bisa diandalkan. Oke.